Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nila Septi Putri Zulna dengan NIM 2514201012, kelas 1A Keperawatan dari Universitas Merdeka Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini adalah memenuhi tugas ilmu biomedik mengenai anatomi tubuh manusia. Yang pertama sistem saraf, yang kedua sistem endokrin, yang ketiga sistem reproduksi, yang keempat sistem muskuloskeletal, yang kelima sistem integumen, yang keenam sistem kardiovaskular, yang ketujuh sistem respirasi, yang kedelapan sistem imun dan hematologi, yang kesembilan sistem pencernaan, dan kesepuluh sistem perkemihan. Yang pertama sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Rangsangan dapat berasal dari luar tubuh, secara eksternal seperti suara, cahaya, bau, panas, dingin, manis, dan lain-lainnya. Dapat juga berasal dari dalam tubuh atau internal, misalnya rasa lapar, haus, dan nyeri. Sistem saraf manusia terbagi menjadi dua, yaitu satu susunan saraf pusat yang dibagi juga menjadi dua sebagai berikut. A. Otak atau encephalon dibagi menjadi empat, yaitu satu otak besar, cerebrum, otak tengah, mesencephalon, otak kecil, cerebellum, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Yang B. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Yang kedua, susunan saraf tepi dibagi jadi dua sebagai berikut. A. Saraf sadar. Terdapat 12 pasang saraf tepi kranial, terdapat 31 pasang saraf tepi spinal. B. Saraf tak sadar. Terdapat dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf neuron. Sel saraf neuron merupakan sistem saraf yang terdapat pada tubuh manusia, terdiri atas unit terkecil yang disebut neuron, atau sel saraf yang berjumlah triliunan. Setiap neuron terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus atau inti sel dan tersusun pula sitoplasma yang bergranular dengan warna kelabu. Dendrit. Dendrit yaitu juluran atau serabut pendek bercabang yang merupakan tonjolan dari sitoplasma pada badan sel. Akson. Akson atau neurit yaitu juluran atau serabut panjang dari badan sel dan berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ujung akson. Impuls. Impuls yaitu rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar kemudian dibawa oleh neuron. Saraf pusat. Saraf pusat adalah seluruh aktivitas tubuh manusia dikendalikan oleh sistem saraf-saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak. Otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu satu, otak besar. Otak besar merupakan pusat saraf utama karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengaturan semua aktivitas tubuh manusia, khususnya berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak depan manusia terdiri dari 4 lobus, yaitu lobus frontalis berfungsi sebagai pusat berpikir, lobus temporalis sebagai pusat pendengaran dan berbahasa, lobus occipitalis sebagai pusat penglihatan, dan lobus prepitalis sebagai pusat sentuhan gerakan. 2. Otak tengah. Di dalam otak tengah terdapat bagian-bagian seperti lobus optik yang mengatur gerakan bola mata dan curculus inferior yang mengatur pendengaran. Otak tengah berfungsi menyampaikan impuls antara otak depan dan otak belakang, kemudian antara otak depan dan mata. Ketiga, otak kecil. Otak kecil berperan sebagai pusat keseimbangan koordinasi kegiatan otak, koordinasi kerja otak, dan rangka. Sumsum lanjutan medula oblongata membentuk bagian bawah batang otak yang berfungsi sebagai pusat pengatur refleks fisiologis, misalnya pernapasan, detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan gerak refleks seperti batuk, bersin, dan mata berkedip. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis berfungsi penting dalam tubuh. Fungsinya antara lain menghubungkan impuls dari saraf sensorik ke otak dan sebaliknya. Menghubungkan impuls dari otak ke saraf motorik memungkinkan menjadi jalur terpendek pada gerak refleks. Saraf tepi. Sistem saraf tepi dinamakan pula sistem saraf perifer. Sistem ini merupakan bagian dari sistem saraf tubuh yang meneruskan rangsangan atau impuls menuju dan dari sistem saraf pusat. Cara kerja sistem saraf dapat tapi dibedakan menjadi dua, yaitu saraf sadar dan saraf tidak sadar. Saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu satu, saraf sadar, yaitu sistem yang mengatur segala gerakan yang dilakukan secara sadar atau di bawah koordinasi saraf pusat atau otak. 2. Saraf tidak sadar,
yaitu susunan saraf yang mempunyai peranan penting mempengaruhi pekerjaan otot sadar atau sadar lintang dengan membawa informasi ke otot halus atau otot jantung yang dilakukan otomatis. Sistem saraf simpatis. Sistem simpatis terletak di depan kolumna vertebrata dan berhubungan serta bersambung dengan sumsum tulang belakang melalui serabut saraf. Fungsi dari serabut saraf simpatis 1. Mensarafi otot jantung, mensarafi pembuluh darah, mempersarafi seluruh alat dalam seperti lambung, pankreas, dan usus, melayani serabut motorik, sekretorik pada kelenjar keringat, serabut motorik pada otot tak sadar, mempertahankan tonus semua otot. Saraf simpatis terdiri juga dari serangkaian urat kembar yang bermuatan kemudian ganglion-ganglion. Ganglion-ganglion itu tersusun berpasangan dan disebarkan di daerah-daerah berikut. 1. Daerah leher 3 pasang ganglion servikal, daerah dada 11 pasang ganglion torokal, daerah pinggang 4 pasang ganglion lumbal, daerah pelvis 4 pasang ganglion sakral, di depan kosiges 1 pasang ganglion oksigen. Sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf parasimpatis. Saraf kranial otonom adalah saraf oranial ketiga, ketujuh, ke-9, dan ke-10. Saraf-saraf ini merupakan penghubung melalui mana serabut-serabut parasimpatik lewat dalam perjalanannya keluar dari otak menuju organ-organ yang sebagian dikendalikan olehnya. Fungsi saraf parasimpatis 1. Merangsang sekresi kelenjar air mata, kelenjar sublimalis, submandibularis, dan kelenjar-kelenjar dalam mukosa rongga hidung. 2. Mempersarafi kelenjar air mata dan mukosa rongga hidung berpusat di nuklea lacrimalis. 3. Mempersiapkan kelenjar ludah, sublimalis, submandibularis. Kesimpulan dari sistem saraf adalah sistem yang kompleks dan vital yang mengatur berbagai fungsi tubuh. Memahami cara kerja sistem saraf dan bagaimana otak berhubungan dengan gerakan tubuh dapat membantu dalam menjaga kesehatan dan pencegahan gangguan saraf. Kedua, sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang berfungsi menghasilkan hormon untuk menghadap proses seperti pertumbuhan dan perkembangan reproduksi, fungsi seksual, metabolisme, suasana hati, dan tidur. Kelenjar endokrin ini akan mengeluarkan hormon langsung menuju aliran darah untuk mempengaruhi kerja organ yang lain dalam tubuh manusia. Fungsi dari sistem endokrin yaitu 1. Mengatur keseimbangan elektrolit, 2. Membantu tubuh manusia menghadapi kondisi stres, 3. Mengatur pertumbuhan dan perkembangan, 4. Mengontrol sistem kekebalan tubuh, 5. Mengatur produksi sel darah, 6. Mengontrol reproduksi. Kelenjar dalam sistem endokrin 1. Hipotalamus, 2. Tiroid, 3. Paratiroid, 4. timus, 5. Adrenal, 6. Pankreas. 1. Hipotalamus merupakan bagian otak yang berfungsi sebagai pusat pengaturan sistem hormonal atau sering dianggap sebagai komandan tertinggi dari sistem endokrin. Hipotalamus menghasilkan dua kelenjar, yaitu hipofisis anterior dan hipofisis posterior. 2. Tiroid. Kelenjar ini menghasilkan kelenjar tiroid, meningkatkan kadar O2, menghasilkan hormon T3, T4, dan TSH. Kelenjar ini berfungsi sebagai berikut. A. Mengatur suhu tubuh. B. Meningkatkan sintesis protein. C. Membantu sistem pencernaan. 3. Paratiroid. Kelenjar ini berfungsi untuk A. Mengatur kadar kalsium dalam darah seperti usus untuk reabsorpsi kalsium, tulang untuk pertumbuhan, dan ginjal untuk mengatur asam urat. 4. Timus. Kelenjar timus berfungsi A. Menjaga sistem imun tubuh kita. B. Menghasilkan hormon. C. Melawan infeksi dengan menghasilkan impuls sebagai sistem pertahanan tubuh kita. 5. Adrenal. Kelenjar ini berfungsi untuk A. Mengatur aktivitas jaringan, B. Mengatur kadar elektrolit dalam darah, C. Mengontrol tekanan darah. Macam-macam penyakit endokrin. 1. Insufisiensi adrenal, 2. Penyakit Cushing, 3. Gigantisme dan masalah hormon pertumbuhan lainnya. 4. Hipertiroidisme, 5. Hipotiroidisme, 6. Hipopituitarisme, 7. Sindrom ovarium polikistik, 8. Pubertas precox atau dini. Kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem endokrin penting untuk mengatur hampir seluruh fungsi tubuh. Mekanisme hormon bekerja melalui sistem umpan balik. Gangguan endokrin perlu dideteksi dengan perawatan yang tepat. Materi ketiga, sistem reproduksi manusia.
Sistem reproduksi itu apa sih? Sistem reproduksi adalah serangkaian organ dan struktur yang bekerja sama demi memastikan kelangsungan hidup spesies dengan cara menghasilkan keturunan. Organ reproduksi pria terdiri dari organ luar seperti satu penis. Penis berada di depan skrotum dan menggantung. Penis terdiri atas 3 bagian yaitu bagian ujung atau glans penis, bagian tengah, corpus penis, dan membentuk peritoneum atau kulup. Fungsi penis yaitu sebagai organ reproduksi dengan memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita dan saluran pembuangan urin. 2. Skrotum. Skrotum adalah kantong kulit berpigmen yang dilapisi jaringan ikat dan fibrosa serta otot polos. Skrotum berada di bawah simfisis pubis dan di depan bagian atas paha, serta di belakang penis dan jalan skrotum terdapat testis. Terdiri dari organ dalam juga seperti 1. Saluran kelamin. Di dalam kelenjar kelamin terdapat A. Saluran ejakulasi yang mengeluarkan sperma menuju uretra, B. Uretra saluran urin, C. Vas deferens, yaitu saluran yang dilalui sperma dari epidimis menuju vesikula seminalis, D. Epididymis, yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Fungsi dari saluran kelamin yaitu menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. 2. Kelenjar kelamin. Di dalam kelenjar kelamin terdapat A. Vesikula seminalis. Di dalam ini menghasilkan cairan atau sumber energi untuk memudahkan gerak sperma, menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita. B. Kelenjar prostat. Di dalam ini menghasilkan cairan yang bersifat basa pada sperma mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. C. Kelenjar Cowper atau bulbureta menghasilkan cairan bersifat basa. Fungsi dari kelenjar kelamin yaitu menambahkan cairan kelamin untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. 3. Testis. Testis di dalamnya terdapat sepasang testis dan tubulus seminiferus. Fungsi dari testis yaitu 1. Memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis. 2. Memproduksi hormon testosteron. Organ reproduksi wanita. 1. Vulva dan labium. Di dalam vulva dan labium ini terdapat sebagai berikut. A. Klitoris atau corpus cavernosa, B. Labium mayora, C. Labium minora, D. Vulva, E. Saluran urin, F. Selaput darah, G. Saluran reproduksi atau vagina. 2. Vagina. Di dalam vagina terdapat kelenjar Bartholin yang menghasilkan lendir. Fungsi vagina: A. Sebagai saluran keluar dari rahim, B. Menerima penis saat kopulasi. 3. Uterus atau rahim. Di dalam uterus terdapat A. Oviduk kiri, B. Uterus, C. Oviduk kanan, D. Endometrium, E. Cervix atau mulut rahim. Fungsi uterus yaitu tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. 4. Oviduk atau tuba fallopi. Di dalam tuba fallopi terdapat sebagai berikut: A. Oviduk kiri, B. Infundibulum, C. Fimbriae atau menangkap ovum, D. Oviduk kanan. Fungsi tuba fallopi adalah tempat pembuahan fertilisasi. 5. Ovarium. Dalam ovarium terdapat ovarium kiri dan ovarium kanan. Fungsi ovarium ini adalah penghasil telur atau ovum. Kesimpulan: dapat disimpulkan bahwa setiap sistem organ ini bekerja sama untuk menghasilkan keturunan, memastikan keberlanjutan hidup manusia melalui proses yang terintegrasi mulai dari pembentukan sel kelamin hingga kehamilan dan persalinan. Materi ketiga yaitu sistem integumen. Pengertian sistem integumen yaitu istilah yang merujuk pada sistem kulit atau lapisan pelindung pada tubuh makhluk hidup. Integumen ini adalah sistem organ yang paling luas. Fungsi sistem integumen yaitu melindungi struktural internal, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, mengatur suhu tubuh, melakukan proses ekskresi melalui keringat, melindungi bahaya sinar matahari, memproduksi vitamin D. Pada manusia, integumen mencakup kulit, rambut, kuku, dan berbagai kelenjar. Kulit merupakan organ terbesar yang melindungi tubuh dari kerusakan eksternal, seperti infeksi dan cedera. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, yaitu lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung utama. Dermis mengandung jaringan ikat pembuluh darah dan kelenjar keringat. Hipodermis berfungsi sebagai penyimpanan lemak dan pelindung organ dalam. Rambut dan kuku juga merupakan bagian dari sistem integumen yang memberikan pelindungan tambahan dan membantu dalam melindungi tubuh. Struktur lapisan kulit ada 3. 1. Epidermis, lapisan terluar kulit yang berfungsi sebagai pelindung dari kuman, pelindung dari zat kimia,
dan pencegahan kehilangan cairan tubuh. 2. Dermis. Lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah, ujung saraf, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan akar rambut. 3. Hipodermis. Lapisan terdalam yang tersusun atas jaringan lemak, fungsinya sebagai cadangan energi dan perendam benturan dan menjaga suhu tubuh. Cara menjaga sistem integumen tubuh yaitu seperti 1. Mandi minimal 2 kali sehari, 2. Menggunakan pakaian bersih, 3. Mengkonsumsi makanan bergizi, 4. Minum air putih cukup, 5. Menghindari sinar matahari berlebihan, 6. Menjaga kebersihan kuku dan rambut. Kesimpulannya, jadi yang dapat kita simpulkan adalah sistem integumen berperan penting sebagai pelindung tubuh, pengatur suhu alat indera, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Oleh karena itu, kesehatan kulit harus selalu dijaga dengan baik. Materi ketiga yaitu sistem muskuloskeletal. Pengertian sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari kerangka tulang belakang, sendi otot, ligamen, tendon, dan kartigolo yang berfungsi untuk penopang tubuh, pergerakan, perlindungan organ vital, dan hematopoiesis atau pembentukan sel darah. Fungsi sistem muskuloskeletal adalah 1. Mobilitas dan pergerakan, 2. Stabilitas postur, 3. Proteksi organ, misalnya tengkorak melindungi otak, 4. Penyimpanan mineral, 5. Hematopoiesis. Komponen sistem muskuloskeletal terdiri dari sebagai berikut. 1. Tulang bone, tempat melekatnya di otot, menyimpan mineral kalsium dan fosfor, tempat pembentukan sel darah di sumsum tulang, jenis tulangnya panjang, pendek, pipih, dan irregular. 2. Otot. Yang terdapat dalam otot adalah A. Otot rangka atau gerakan sadar, B. Otot polos atau gerakan involunter, C. Otot jantung atau memompa darah. Fungsi dari otot yaitu untuk kontraksi, menjaga postur, dan menghasilkan panas. 3. Sendi, yaitu tempat dua tulang bertemu. Jenisnya seperti sinartrosis atau tidak bergerak, amfiartrosis atau sedikit, diartrosis yaitu sinovial atau bebas bergerak. 4. Ligamen, tendon, dan kartigolo. Ligamen yaitu menghubungkan tulang ke tulang, tendon yaitu menghubungkan otot ke tulang, kartigolo mengurangi gesekan antara permukaan tulang. Pengkajian muskuloskeletal dalam keperawatan. 1. Riwayat kesehatan. Terdapat nyeri, kekakuan sendi, kelemahan otot, riwayat jatuh, riwayat penyakit, dan penggunaan alat bantu. Pemeriksaan fisik seperti inspeksi atau postur, deformitas, pembengkakan, dan kemerahan. Palpasi seperti nyeri tekan, hangat, dan krepitasi. Range of motion, aktif dan pasif. Kekuatan otot dari skala 0 sampai 5. Guide atau cara berjalan. Masalah umum pada sistem muskuloskeletal. 1. Fraktur, yaitu patah tulang akibat trauma, yang gejalanya terdapat nyeri hebat, deformitas, dan bengkak. Penata laksanaannya seperti imobilisasi, orif, gips, dan terapi. 2. Penyakit autoimun sendi, yang gejalanya terdapat nyeri bengkak kaku terutama di pagi hari sekitar 1 jam. 3. Osteoporosis, yaitu penurunan kepadatan tulang dapat berisiko patah tulang. 4. Low back pain atau LBP, nyeri punggung bawah karena ketegangan otot, postura, hernia, dan nucleus pulposus. Kesimpulannya, yaitu sistem muskuloskeletal adalah fondasi gerak dan struktur tubuh. Kesehatannya bergantung pada interaksi tulang dan otot yang didukung jaringan lain, serta dijaga dengan gaya hidup aktif untuk mencegah masalah mobilitas dan penyakit. Selanjutnya, sistem kardiovaskular. Pengertiannya adalah sistem yang meliputi jantung dan pembuluh darah, arteri, vena, kapiler yang bekerja sama memompa dan mengalirkan darah, kaya oksigen serta nutrisi ke seluruh tubuh, serta mengangkut kembali sisa metabolisme. Fungsi sistem kardiovaskular adalah memompa darah untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta membawa kembali limbah metabolisme untuk dikeluarkan. A. Jantung. Bentuk jantung seperti jantung pisang, terletak di bagian tengah rongga toraks dan pada permukaan dada. Teraba pukulan jantung disebut ictus cordis. Struktur jantung terdiri dari atrium, serambi kiri dan kanan, dibatasi oleh septum atrium, dan vertikal, yaitu bilik kiri dan kanan, dibatasi oleh septum ventrikal. Antara atrium dan ventrikal dibatasi oleh annulus fibrosus. Lapisan otot jantung. 1. Endokardium, lapisan otot jantung yang terdapat pada bagian dalam yang terdiri dari jaringan endotel dan selaput lendir. 2. Miokardium,
Lapisan jantung bagian tengah yang membentuk bundalan-bundalan otot. 3. Perikardium, lapisan otot bagian luar atau sebagai pembungkus, visceral dan parietal. Katup-katup jantung dan perpesarafan jantung. Katup-katup jantung terdiri dari atrioventricular, mitral, tricuspid, semilunaris aorta, semilunaris pulmonar. Persarafan jantung terdiri dari 1. Nervus sympathicus menggiatkan kerja jantung, nervus parasimpaticus memperlambat kerja jantung melalui percabangan nervus vagus. Tekanan darah. Tekanan darah menggambarkan kerja jantung ke tekanan pada aorta dan tahanan perifer sehingga dapat menentukan tekanan darah. Tekanan tinggi sebagai tekanan sistole, tekanan rendah sebagai tekanan diastole. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah seperti kekuatan jantung memompa darah, viskositas kekentalan darah dengan jumlah protein, plasma dan jumlah sel darah, elastisitas dinding aliran darah, tahanan teking. Kecepatan aliran darah ke jantung dibantu oleh 1. Gerakan otot rangka mengeluarkan tekanan di atas vena. 2. Gerakan yang dihasilkan dari pernafasan dengan naik turunnya diafragma sebagai pompa. 3. Isapan yang dikeluarkan oleh atrium sewaktu diastole. 4. Tekanan darah arteri mendorong maju darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 4, yaitu 1. Arteri membawa darah dari jantung bertekanan tinggi, arteriola mengatur utama resistensi perifer, kapiler tempat pertukaran gas dan nutrisi, vena membawa darah kembali ke jantung bertekanan rendah dan memiliki katup. C. Kapiler. Kapiler merupakan pembuluh yang halus, berdinding selapis endotel, tersebar di seluruh jaringan yang hidup, berfungsi untuk memberikan nutrisi. Di kapiler, tempat terjadinya proses filtrasi cairan plasma. Proses ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan. D. Darah. Darah pada setiap individu tidak sama jumlah darahnya karena tergantung pada 1. Umur, 2. Pekerjaan, 3. Keadaan jantung, 4. Pembuluh darah. Fungsi darah sebagai berikut. 1. Sebagai alat mengangkut A. Mengambil O2 dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh. B. Mengangkut CO2 dari jaringan dan dikeluarkan melalui paru-paru. C. Mengambil zat-zat makanan dari usus halus dan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. D. Mengangkat dan mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh dan dikeluarkan melalui kulit. Dan 2. Sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan mikroorganisme dan racun yang dapat membinasakan tubuh dengan perantara leukosit, antibodi atau zat anti racun. 3. Menyebarkan panas ke seluruh tubuh. Jenis penyakit kardiovaskular yaitu penyakit arteri koroner atau PJK, penyempitan arteri yang memasuk jantung, menyebabkan nyeri dada atau serangan jantung. 2. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti atau iskemik atau pecah hemoragik merusak jaringan otak. 3. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang terus-menerus tinggi menjadi faktor risiko utama. 4. Aritmia, detak jantung tidak normal, terlalu cepat, lambat, atau tidak teratur. 5. Gagal jantung. Jantung tidak mampu memompa darah secara efektif. Kesimpulannya adalah sistem kardiovaskular, sistem vital yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah seperti arteri, vena, kapiler yang berfungsi mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon ke seluruh tubuh sambil membuang limbah, menjaganya tetap hidup dan berfungsi baik melalui siklus pompa jantung dan jalur pipa pembuluh darah, di mana pemahaman cara kerjanya krusial untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit seperti serangan jantung, stroke, dan gagal jantung. Selanjutnya, sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem organ yang bertugas mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida dari tubuh, melibatkan organ seperti hidung, faring, laring, trakea, bronkus, hingga paru-paru untuk pertukaran gas, serta otot diafragma untuk membantu proses menghirup dan menghembuskan napas. Fungsi sistem respirasi: 1. Pertukaran gas, mengambil oksigen untuk energi sel dan membuang karbon dioksida. 2. Menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. 3. Penting untuk berbicara, mencium bau, dan menjaga keseimbangan asam basa, pH tubuh. Sistem respirasi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Sistem respirasi atas, terdiri dari 3 bagian. A. Hidung merupakan pintu masuk utama udara yang dilapisi oleh selaput lendir dan rambut halus atau silia yang membantu menyaring partikel debu serta mikroorganisme dari udara. B. Faring. Faring atau tenggorokan terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring adalah saluran yang menghubungkan hidung ke laring dan berfungsi sebagai jalur udara serta makanan. C. Laring. Terletak di antara faring dan trakea, laring mengandung pita suara dan berfungsi dalam produksi suara serta mengatur aliran udara menuju paru-paru. 2. Sistem respirasi bawah.
A. Trakea merupakan saluran berbentuk tabung yang menghubungkan laring dengan bronkus dikelilingi oleh cincin tulang rawan yang membantu menjaga bentuknya agar tidak runtuh saat bernapas. B. Bronkus merupakan pencabangan dari trakea yang membawa udara ke dalam paru. Bronkus utama terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri, yang kemudian bercabang lebih kecil menjadi bronkiolus. C. Paru-paru. Paru-paru adalah organ utama pernafasan yang terdiri dari jutaan alveolus dan kantung udara kecil. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi dengan darah melalui kapiler. Diafragma. Diafragma yaitu otot pernafasan utama yang dapat berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Fisiologi sistem pernafasan. 1. Ventilasi pulmonal atau pernafasan. Terdapat inspirasi atau pernafasan masuk, ekspirasi atau pernafasan keluar. 2. Mekanisme pernafasan. Terdapat pertukaran gas di alveolus dan transportasi oksigen dan karbon dioksida. Gangguan penyakit sistem respirasi adalah 1. Flu, 2. Faringitis, 3. Laringitis, 4. Asma, 5. Bronkitis, 6. Emfisema, 7. Pneumonia, 8. Edema paru-paru, 9. Kanker paru-paru. Kesimpulannya adalah, sistem respirasi adalah sistem vital yang menyediakan oksigen untuk energi sel dan membuang karbon dioksida, bekerja melalui organ seperti hidung, trakea, paru-paru, atau alveoli, tempat terjadinya pertukaran gas. Lalu darah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan membawa CO2 kembali. Prosesnya melibatkan inspirasi atau menghirup O2 dan ekspirasi menghembuskan CO2, yang dikendalikan oleh otot dada dan diafragma. Memastikan tubuh mendapatkan pasokan energi dan membuang limbah. Menjaga kesehatan sistem ini penting untuk kehidupan melalui gaya hidup sehat dan menghindari polusi. Selanjutnya, sistem imun dan hematologi. Pengertian sistem imun dan hematologi, yaitu dua sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Komponen darah dalam sistem hematologi juga merupakan komponen yang berperan dalam sistem imun. Fungsi sistem imun dan hematologi berfungsi sebagai pertahanan tubuh melawan patogen seperti bakteri, virus, jamur, parasit, dan benda asing, menjaga kesehatan serta mencegah penyakit. Sedangkan sistem hematologi darah berfungsi mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, serta sel-sel imun ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme, termasuk pembekuan darah untuk menjaga pendarahan. Keduanya bekerja sama untuk menjaga keseimbangan kelangsungan hidup tubuh. Sistem imun merupakan sistem kekebalan tubuh yang membentuk kemampuan tubuh dalam melawan sumber penyakit dan menolak berbagai benda asing yang masuk ke tubuh agar terhindar dari penyakit atau kondisi sakit. Proses kekebalan tubuh terbentuk salah satunya karena peranan dari darah. Darah merupakan cairan jaringan yang dialirkan melalui pembuluh darah yang terdiri atas A. Sel-sel darah merah atau eritrosit, B. Sel darah putih atau leukosit, C. Keping darah atau trombosit, D. Plasma. A. Eritrosit. Eritrosit merupakan jenis sel darah merah dengan morfologi berbentuk bikonkav tak berinti, tidak bergerak dengan ukuran 0,007 mm berwarna kuning, kemerah-merahan karena mengandung hemoglobin. Jumlah eritrosit kira-kira 4,55 juta per mm3 dibentuk di sumsum tulang. Hemoglobin yang dipecah akan menghasilkan bilirubin dan besi. Zat besi ini akan berikatan dengan protein dalam bentuk transferin dan diolah kembali menjadi hemoglobin baru. Fungsinya adalah mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh, mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. B. Leukosit. Leukosit keluar dari pembuluh kapiler apabila ditemukan antigen. Proses keluar leukosit ini disebut diapedes yang berperan dalam melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh dikenal sebagai antibodi. Sel darah merah dibentuk oleh sumsum tulang merah. C. Trombosit. Trombosit dibentuk oleh sumsum tulang. Sitoplasmanya terbungkus membran plasma dan mengandung granula. Fungsi utamanya yaitu memegang penting proses pembekuan darah. Plasma darah. Keberadaan plasma darah adalah komponen terbesar dalam darah. Bagian plasma darah merupakan darah yang cair tersusun dari air 91%, protein plasma 7%, dan asam amino, lemak glukosa, dan garam 0,9%. Dapat menembus membran kapiler untuk bisa mencapai sel fungsi plasma darah, yaitu mengangkut sari makanan ke sel-sel yang membawa sisa pembakaran ke sel ke tempat pembuangan dan berperan menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat antibodi. Terdapat 3 jenis protein plasma. 1. Albumin merupakan protein terbanyak zat. Dia sintesis di dalam hati dan bertanggung jawab mempertahankan tekanan osmotik koloid darah untuk tetap normal. B. Globulin berfungsi utama sebagai molekul pembawa lipid, beberapa hormon, berbagai substrat, dan zat penting lainnya.
C. Gamma globin atau immunoglobin berperan sebagai antibodi. Fibrinogen membentuk 4% protein plasma, disintesis hati, dan merupakan komponen esensial dalam mekanisme pembekuan darah. Kesimpulan, yaitu sistem imun dan hematologi, dua sistem vital yang saling terkait dalam tubuh, di mana sistem imun atau kekebalan tubuh melindungi dari patogen atau zat asing dengan sel-sel khusus seperti sel darah putih, sementara sistem hematologi atau darah berfungsi sebagai transportasi dan pertahanan seperti sel darah merah, putih, trombosit, dengan sumsum tulang sebagai pusat produksinya. Keduanya bekerja sama dalam menjaga homeostasis tubuh dan gangguan pada salah satunya seperti alergi, autoimun, anemia, leukemia, yang bisa berdampak serius pada kesehatan, memerlukan pemahaman mendalam untuk diagnosis dan penanganannya. Selanjutnya, sistem pencernaan. Pengertian sistem pencernaan yaitu jaringan organ kompleks yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh, serta membuang sisa yang tidak diperlukan melalui proses pemecahan mekanik dan kimiawi dari mulut hingga anus. Fungsi sistem pencernaan 1. Mengubah makanan, memecah makanan menjadi molekul kecil atau nutrisi yang dapat diserap. 2. Menyerap nutrisi, memindahkan nutrisi ke aliran tubuh untuk diedarkan ke seluruh sel tubuh. 3. Menyediakan energi, memenuhi kebutuhan energi untuk aktivitas sehari-hari. 4. Membuang sisa, mengeluarkan sisa makanan yang tidak tercerna sebagai feses atau tinja. Pembagian organ pencernaan. 1. Saluran pencernaan. Terdapat A. Mulut, gigi dan ludah. B. Kerongkongan atau esofagus. C. Lambung. D. Usus halus. E. Usus besar. F. Anus. 2. Kelenjar pencernaan. A. Kelenjar ludah, seperti kelenjar parotis, submandibularis, dan sublingualis. B. Hati. C. Kelenjar pankreas. 1. Saluran pencernaan. A. Mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses makanan seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Gigi dapat digunakan menjadi 4, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Secara umum, gigi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi atau korona, leher gigi atau kolum, dan akar gigi atau radix. Lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses perjalanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. B. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Gerakan kerongkongan dapat disebut gerak peristalsis. Gerakan ini merupakan gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. C. Lambung. Lambung merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terbagi menjadi 3, yaitu 1. Lambung bagian atas atau kardiak. Kardiak berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. 2. Bagian tengah yang membulat atau fundus. 3. Bagian bawah atau pilorus. Bagian ini berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di bagian ujung kardiak dan pilorus terdapat klep atau sphincter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan dari lambung. D. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Karbohidrat dicerna menjadi glukosa, lemak dicerna menjadi asam lemak dan gliserol, serta protein dicerna menjadi asam amino. Jadi ini akan diolah di usus 12 jari. E. Usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersama dengan lendir, akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Bakteri ini juga menghasilkan vitamin K yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. F. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektrum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektrum mengatur pembukaan dan penutupan anak. 2. Kelenjar pencernaan. A. Kelenjar ludah. Terletak di luar rongga buka atau mulut dan fungsi utamanya untuk menghasilkan air liur atau ludah.
Selain menghasilkan air liur, kelenjar ini juga berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan seperti lisozim, lipase lingual, dan amilase. Di samping itu, air ludah berfungsi membuat mulut tetap dalam kondisi basah sebagai cairan yang membasahi makanan dan mampu membunuh mikroorganisme. B. Hati atau liver. Hati adalah kelenjar terbesar pada tubuh manusia dan memiliki konsisten lunak yang terletak di bawah diafragma dan mensekresikan empedu. Fungsi dari hati ini adalah 1. Memproduksi protein dalam plasma darah, heparin, dan cairan empedu. 2. Mengubah provitamin A menjadi vitamin A. 3. Pusat metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. 4. Berfungsi sebagai pusat detoksifikasi zat beracun dalam tubuh. 5. Sebagai gudang penyimpanan berbagai mineral, vitamin, karbohidrat, dan racun yang tidak dapat dikeluarkan di dalam tubuh. C. Kelenjar pankreas. Dikenal sebagai eksokrin dan endokrin, di mana kelenjar eksokrin berperan dalam menghasilkan getah pankreas ke saluran pencernaan, sedangkan kelenjar endokrin menyekresikan hormon insulin dari pulau-pulau Langerhans. Hormon insulin berfungsi untuk mengurangi glukosa di dalam darah menjadi glikogen pada pankreas. Terdapat 3 enzim yang dialirkan dari pankreas melalui saluran pencernaan masuk ke usus halus. Ketiga enzim tersebut antara lain tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin berfungsi untuk memecah peptid menjadi asam amino. Amilase berfungsi untuk memecah pati dalam bentuk polisakarida, hasil lanjutan di mulut. Dan lipase berfungsi untuk pemecahan lemak dan lemak gliserol. Kesimpulannya adalah, sistem pencernaan merupakan rangkaian organ vital yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh, serta membuang sisa limbahnya melalui proses fisik atau mekanis dan kimiawi di berbagai tahap seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus, yang penting untuk mendukung aktivitas pertumbuhan dan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya, sistem perkemian. Pengertian sistem perkemian adalah sistem organ yang bertugas menyaring limbah, zat sisa metabolisme, dan racun dari darah untuk membentuk urin, lalu membuangnya keluar tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta mencegah penumpukan zat berbahaya. Fungsi sistem perkemian adalah untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Prosesnya menghilangkan air, ekstra garam, dan produk limbah lainnya. Organ utama dalam sistem perkemian. Ada 4, yaitu 1. 2 ginjal, organ penyaring darah. 2. Ureter atau saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. 3. Kandung kemih, organ yang menampung kencing atau urin. 4. Uretra atau tabung yang terhubung ke kandung kemih yang memungkinkan air semi atau urin keluar dari tubuh manusia. 1. Ginjal. Ginjal berperan sebagai filter utama dalam sistem perkemian. Ginjal menyaring darah untuk menghapus produk sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat, serta mengekstraksi kelebihan air dan elektrolit dari darah. Hasil filtrasi ini membentuk urin yang kemudian mengalir ke sistem kemih. Struktur ginjal. A. Korteks ginjal, yaitu lapisan ginjal yang paling kasar dikelilingi jaringan lemak untuk melindungi bagian dalam ginjal. B. Medula ginjal. Bagian ini merupakan jaringan halus yang terdapat dalam ginjal. C. Pelvis ginjal. Merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam. D. Nefron. Terletak di sepanjang korteks hingga medula. E. Hilum. Adalah lubang kecil yang terletak di tepi bagian dalam. 2. Ureter. Adalah saluran kecil yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Urin yang dihasilkan oleh ginjal mengalir melalui ureter secara perlahan-lahan karena gerakan kontraksi otot polos di sepanjang panjang ureter. 3. Kandung kemih. Kandung kemih berfungsi menampung kencing hingga manusia siap mengosongkannya atau mengeluarkannya. Kandung kemih berongga terbuat dari otot dan berbentuk seperti balon segitiga. Kandung kemih mengembang saat terisi. Kebanyakan kandung kemih dapat menampung hingga 2 cangkir atau 500 ml kencing sekaligus. 4. Uretra adalah bagian dari sistem perkemihan berupa saluran tipis yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Beberapa penyakit pada sistem perkemihan diantaranya 1. Infeksi saluran kemih, 2. Batu saluran kemih, 3. Penyakit ginjal, 4. Inkontinensia urin. Cara mencegah infeksi saluran kemih adalah mengkonsumsi banyak cairan, mencuci area kelamin dengan bersih, hindari menahan kencing. Jadi kesimpulannya adalah, sistem perkemihan ini berfungsi untuk menyaring darah, membuang limbah metabolisme seperti urea, mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, tekanan darah, dan pH tubuh melalui kerja organ ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra.
Dengan proses pembentukan urin melalui filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi di ginjal, lalu disimpan di kandung kemih sebelum dikeluarkan.